penjelasannya, Pak. Selamat pagi, rekan-rekan peserta apel. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.31. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir tepat pada waktunya dan mohon bantuan serta kerjasamanya untuk memberitahukan rekan di bidangnya masing-masing agar segera bergabung di room apel pagi. Hatur nuhun.
Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7.38 dan alhamdulillah sudah hadir Bapak Sekretaris. Insya Allah apel pagi akan segera kita mulai. Mohon izin Pak Sekretaris. Lanjut Pak Haris. Siap Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung di Room Apel Virtual Bapeda Kabupaten Garut. Yang terhormat Bapak Sekretaris, yang kami hormati para pejabat administratur, para pejabat pengawas, serta seluruh rekan-rekan peserta apel, baik ASN maupun non-ASN yang kami hormati dan kami banggakan. Apel pagi pada hari ini, hari Kamis, hari ke-19 di bulan Agustus 2021, dimulai dan bertindak selaku pembina apel pada pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Diar Cahdiar Antadireja MSI, Sekretaris pada Bapeda Kabupaten Garut. Insya Allah akan ada beberapa arahan ataupun informasi yang akan beliau sampaikan terkait rencana pelaksanaan pekerjaan kita pada hari ini. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Sekretaris, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan administratur, rekan-rekan pengawas, rekan-rekan jabatan fungsional umum, TKK, TKS yang ada di lingkup Bapeda. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita sama-sama henti-hentinya menjadikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, dan banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama yang hari ini merayakan ulang tahun Pak Isan. Selamat ulang tahun. Nikmat yang luar biasa diberikan hari ini kepada kita semua, terutama kepada Pak Isan. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, tabiin-tabiinnya, sampai pada kita semua yang menjadi penganutnya sampai akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya masih melihat di ini Pak Kaban belum masuk, dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan kemarin alhamdulillah telah selesai, dan saya juga kemarin mendapat laporan dari Bu Nia, Bu Meli dan Bu Lia dan Pak Alvin yang kemarin di PKD, ternyata sampai sore juga mereka di sana, dan memang ada beberapa hal yang nanti harus ditindaklanjuti. Mungkin nanti secara rincinya nanti menyusul saja pada di WA Group, atau nanti kita lihat perkembangan dari hasil laporan yang disampaikan oleh Bu Kasubag Keuangan dan kawan-kawan yang kemarin di PKD. Yang kedua, rekan-rekan, hari ini saya tidak melihat agenda kegiatan yang masuk di SIM SP, atau mungkin saya juga keliru, tapi kalau ada yang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak masuk ke SIM SP bisa disampaikan oleh rekan-rekan di bidang masing-masing. Ada yang langsung ke bidang masing-masing mungkin undangannya, dan nanti bisa disampaikan di sini. Hanya mungkin saya bisa sebutkan di sini ada nota dinas usulan untuk program kegiatan BPD perubahan tahun anggaran 2021 dari Dinas Pertanian. Nanti mungkin saya coba disposisi ke bidang ekonomi, juga dari PKK, juga permohonan bantuan pembinaan lomba PKK yang dari Kemenpan kemarin sudah dilaksanakan, dan ada permintaan magang dari Unisba, ini nanti kita fasilitasi. Untuk dari BKD sudah, untuk lomba untuk karya ITB yang KKN ITB nanti ini sudah dibahas kemarin oleh Pak Kaban. Lalu juga ada permintaan dari Semak untuk fasilitasi kita mengundang rapat di Aula Bapeda
Ini saya sudah sampaikan ke Pak Sahrul kemarin bahwa kita tidak mengundang secara offline. Mungkin mereka menyangka minggu ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan tidak dalam kondisi PPKM. Jadi saya sudah arahkan kemarin kepada Pak Sahrul untuk menjawab kepada Semak ini bahwa kita fasilitasi secara online, tidak secara offline, seperti itu. Nah, ini ada beberapa surat seperti itu. Dari Kementerian Keuangan sudah, Kecamatan Talegong juga ada permohonan anggaran sisa tender. Ini sudah didisposisi tanggal 13 Agustus. Nah, itu mungkin rekan-rekan dari beberapa surat masuk yang ada hari ini, dan saya tidak melihat ada undangan hari ini, acara kegiatan keluar. Tapi yang pasti kegiatan harus kita tetap laksanakan hari ini, terutama yang diarahkan oleh Pak Kasubag Umum, yang SPAK itu harus kita selesaikan masing-masing. SAPK, nah itu harus kita selesaikan masing-masing, apalagi yang masih belum mengisi, dan beberapa hal lain yang memang menjadi agenda kita sehari-hari. Dan saya ingatkan juga pada teman-teman sebelum lupa bahwa kita kemarin sudah diperiksa sampai semester 1, nah semester 2 kita harus berkaca pada semester 1 untuk tetap melakukan perbaikan pada pelaporan keuangan dan lain-lain. Mungkin itu sementara dari saya, Pak Agus, Pak Kabid Ditbang, ada yang ingin disampaikan untuk menambahkan, Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Sekban, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana Pak Sekban sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti di hari ini, menindaklanjuti hasil kemarin. Ini yang pertama tadi yang terkait dengan perekaman SIPD penata usahaan. Jadi mungkin nanti teman-teman yang kemarin ikut sosialisasi dan praktek langsung terkait dengan proses perekaman tersebut, ini bisa berbagi informasi. Mungkin Pak Sekban ada agenda khusus mungkin untuk teman-teman nanti di bidang juga, ya. Sehingga yang menjadi penjadwalan terhadap perekaman tersebut, jadi kita di Bapeda dapat segera menyelesaikannya. Kita garap bareng-bareng bersama gitu, terutama ketika sekarang mungkin kalau lihat kemarin di surat yang Pak Sekda di beberapa hari ini, entah sampai tanggal berapa mungkin nanti dilihat lagi, perekaman untuk parsial pertama. Nah, Bapeda ini masuk di parsial yang mana gitu. Nah, kalau ada yang masuk parsial pertama itu segera diselesaikan. Terus nanti mungkin teman-teman yang kemarin ikut pelatihan bisa berbagi informasi atau mungkin disiapkan satu form gitu untuk hal-hal yang hal atau dokumen pendukung yang mesti kita siapkan untuk di-upload di dalam perekaman tersebut gitu. Karena ini mungkin perlu dipersiapkan ketika kita memang terburu dengan waktu, Pak. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, menindaklanjuti untuk tadi ada beberapa yang Pak Sekban informasikan nota dinas dari perangkat daerah terkait dengan usulan untuk perubahan ya Pak ya. Betul. Nah, nanti teman-teman di bidang juga dapat berkoordinasi dengan SKPD dan juga bidang anggaran, karena ini menyangkut juga untuk proses di kebijakan di perubahan APBD 2021-nya. Jadi kita harus senantiasa berkomunikasi antara Bapeda dengan BPKAD. Ini harus terjalin dengan erat, dengan bagus antara bidang anggaran sesuai dengan koordinasi dengan bidang di kita, termasuk untuk pemantauan membantu proses perekaman yang dilakukan oleh teman-teman di perangkat daerah. Jadi nanti Bapeda dan juga BPKAD dan juga yang lain yang sudah ditunjuk tadi penugasan Pak Sekda dapat sekiranya memantau sesuai dengan lingkup koordinasinya, sejauh mana proses perekaman tersebut terlaksana, sehingga kalaupun ada hal-hal yang sekiranya itu bisa menjadi kendala, ini bisa dicari solusinya seperti apa.
Kemudian yang selanjutnya mungkin terkait dengan kemarin udah diterbitkan untuk pedoman penyusunan APBD di 2021 untuk perubahan gitu ya. Nah ini juga tolong dikaji, dicermati. Kita sudah menyusun untuk di perencanaan perubahan RKPD-nya. Nanti mungkin kita perlu ada pengayaan, pemutakhiran dari substansi, nanti kita coba share dengan rekan-rekan di bidang, sehingga hal-hal yang terkait dengan arahan di pedoman perubahan APBD 2021 ini tidak ada yang terlewat gitu. Ketika ada arahan dari pusat untuk hal-hal yang menjadi poin-poin pokok kebijakan di perubahan ini dapat kita cover di daerah. Itu mungkin yang perlu kita segera cermati, dipersiapkan juga, dan juga dikoordinasikan. Selanjutnya juga kepada perangkat daerah juga diingatkan untuk proses yang dokumentasi dokumen renja perubahannya. Ini sebetulnya ketika menyusun renja 2022 dan renja perubahan sebetulnya ada irisan-irisan, teman-teman. Ketika misalkan ada bab tentang evaluasi, itu di dua dokumen itu ada yang bisa cuman beda substansi lah, tapi intinya adalah sama. Jadi bisa sebetulnya ketika nyusun dua dokumen itu bisa bersamaan. Hanya yang membedakan mungkin untuk 2021 perubahan ini penargetan kita di lebih penekanan kepada yang perubahan 2021, meskipun itu tetap nanti bakal ada satu kolom untuk perkiraan yang tahun depannya, artinya yang 2022 yang sedang disusun. Jadi ini bisa bersamaan sebetulnya proses untuk verifikasi ataupun dalam penyusunannya gitu. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan kemarin juga dengan yang Kemenpan, kita harus mempersiapkan. Jadi ketika kick off meeting itu sudah dilaksanakan, ini sebetulnya proses untuk evaluasi sudah dimulai gitu. Jadi kita sudah harus mempersiapkan hal-hal yang akan menjadi bahan evaluasi. Kalau melihat dari kemarin teknis evaluasi adalah bahwa dokumen-dokumen untuk evaluasi ini harus diupload di portalnya, cloud-nya Kemenpan. Nah ini mohon juga nanti dibantu teman-teman di bidang mengecek, jadi tidak hanya ada, tapi dari sisi kualitas di keberadaannya tersebut juga dilihat gitu. Jadi mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan melengkapinya, ini kita coba seoptimal mungkin untuk memenuhinya. Jadi kita mengejar tidak hanya ke nilai gitu, tapi bagaimana kita ada satu perbaikan untuk proses manajemen di perencanaan ini gitu, dan juga pelaksanaannya. Ada beberapa titik tekan yang nanti akan dievaluasi, jadi tidak menyeluruh. Terutama yang pertama terkait dengan bagaimana daerah menyikapi adanya pandemi COVID. Ketika ada evaluasi, nanti ada fokus-fokus evaluasi itu. Yang pertama adalah di bidang penanaman modal. Ini sejauh mana nanti proses yang terlaksana di daerah. Kemudian ada beberapa juga yang akan dievaluasi itu terkait dengan penyelenggaraan penyediaan infrastruktur dasar. Nah ini juga nanti perlu dipersiapkan, termasuk nanti di tingkat perangkat daerahnya. Jadi kebijakan daerahnya seperti apa, perumusan rencana program kegiatannya, termasuk tadi yang sampel-sampel itu dipersiapkan. Kalau tidak banyak, ada 10 poin urusan, dan kita harus mempersiapkan untuk tadi untuk sampel di SKPD-nya, misalkan pekerjaan umum, penataan ruang, terus apa di perumahan permukiman, di kesehatan. Ketika ada kebijakan untuk pemulihan ekonomi di tingkat nasional, ada PEN, berarti di daerah ada pemulihan ekonomi daerah. Ini bagaimana sinergi antara itunya juga kita harus mampu memperlihatkannya. Jadi kita tidak hanya mengejar tadi untuk yang nilai, tapi kita sendiri di internal sebetulnya untuk perbaikan proses kita sendiri gitu. Kita tunjukkan saja kalaupun yang sebelumnya seperti apa, ketika ada proses itu menjadi seperti apa, ada before dan after. Itu yang nanti mungkin kita coba sajikan dan disandingkan.
Itu mungkin Pak Sekwan dan juga teman-teman yang sedikit informasi. Ya, terima kasih Pak Agus. Memang itu harus segera selesai. Saya belum cek lagi kapan kita harus menyelesaikan itu Pak Agus. Nanti kita coba cek, dan nanti tolong juga Pak Hendra koordinasi dengan sebuah keuangan. Nanti kita bikin secara online saja, bisa pakai Google Meet ataupun pakai Zoom. Kita masih punya Zoom yang aktif untuk menindaklanjuti hasil dari kemarin penatausahaan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Kasubag Keuangan, Kasubag Keplab. Nanti mungkin kita bisa share pengetahuannya kepada kita dan bidang-bidang yang lain. Nanti bisa diagendakan hari ini, kalau memang hari ini kosong Pak Hendra, nanti diagendakan saja, nanti koordinasi dengan Kasubag Keuangan. Baik, selanjutnya hal-hal yang memang menyangkut pada hasil kemarin kick-off meeting. Nah, ini juga kemarin betul tadi yang katakan oleh Pak Agus, nanti kepada OPD itu didorong kualitasnya ya Pak Agus ya, kualitas yang diinginkan oleh Pan RB itu adalah kualitas dari data-data yang disampaikan. Jadi kemarin juga mengatakan boleh mengirimkan video, tapi ya videonya yang nyambung dan punya kualitas, seperti itu yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya, mangga Bu Kabid Ekonomi, boleh ya ada yang dibikin, ada yang ingin disampaikan. Sedikit aja Pak, menginformasikan agenda hari ini. Kita mendapat undangan terkait pembahasan untuk pengembangan desa wisata. Ini dilakukan secara offline di Desa Rancabango. Ini merupakan salah satu proyek perubahannya Pak Staf Ahli Pak Wawan Nurdin. Mungkin nanti kita tim dari bidang ekonomi hadir di sana. Itu aja mungkin Pak. Baik, siap Bu Kabid. Salam ke Pak Wawan ya. Offline terus Pak. Mangga, saya. Mangga Pak Fahmi, Pak Kabid pemerintahan, hari ini juga beberapa kecamatan ada yang masih melaksanakan kegiatan. Oh, iya Pak. Betul Pak, hari ini kecamatan mungkin masih ada yang melaksanakan yang untuk proses penatausahaan Pak. Di BPKAD kita mungkin coba monitor saja Pak, karena memang kami agak kesulitan di kecamatan ini berdasarkan laporan kemarin dari Ibu Erlina gitu ya. Mudah-mudahan saja mungkin ke depannya bisa lebih intens saja dengan BPKAD Pak, karena selain di proses penatausahaan, kalau saya lihat ini kecamatan ini memang parsial ini yang paling banyak gitu, hampir artinya dia dari 42 kecamatan ini dari parsial 1 sampai parsial 4 itu rata-rata ada Pak. Apalagi yang kemarin parsial 4 terakhir itu kan sebetulnya kebanyakan kecamatan. Jadi mungkin nanti akan agak sedikit lambat gitu Pak. Karena memang tahapannya banyak gitu Pak, dan mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Itu saja mungkin Pak Sekban. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Ya, dipantau saja. Memang pasti di kecamatan agak rada-rada ini Pak, soalnya juga memang ya kita juga paham lah sekarang banyak yang diganti pejabatnya, banyak juga petugasnya yang diganti. Nah, ini sebetulnya menjadi kendala kita semua sebetulnya pada saat perpindahan orang itu. Harusnya knowledge-nya atau ilmunya juga ditransfer kepada teman-teman yang gantinya. Biasanya keluhan-keluhan dari teman-teman di kecamatan seperti itu biasanya Pak Fahmi ya. Enggak, Pak Iman, Kabid Sosbud, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sekretaris. Paling menginformasikan saja, masih itu Pak mengkoordinasikan kaitan rembuk stunting dan penilaian tanggal 26. Jadi kabupaten kota lain yang menerima langsungnya adalah kepala daerah. Terus besok rembuk stunting di Hotel Harmoni, walaupun situasi PPKM, kami melaksanakan cuma 30 orang
dan seluruh desa dan kecamatan itu virtual, Pak. Ini menyampaikan informasi. Dan besok mungkin Pak Kaban sebagai Satgas Stunting memberikan arahan atau sambutan, ketuanya Pak Wakil, dan besok juga mengundang Pak Bupati untuk membuka acara. Ya. Mungkin itu sebagai informasi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabis Wasbud yang masih sibuk dengan stuntingnya. Mangga Pak Wildan, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Sekban. Informasi saja mungkin rencananya hari ini dari bidang infrastruktur akan melakukan survei ke lapangan terkait dengan penajaman rancangan penajaman terkait dengan KUAP-PPHS 2022. Ini saya kira dalam rangka nanti kita menyiapkan rekomendasi terkait dengan rancangan APBD nanti, karena ada beberapa hal yang akan kita coba finalisasi, termasuk juga kita rasionalkan sesuai dengan kondisi existing di lapangan, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati. Saya juga sudah memerintahkan mungkin Pak Sekban selama saya ada di selatan, mungkin hari ini sama besok, Bu Wanti yang ada di kantor. Hari ini Bu Wanti saya tugaskan juga untuk terjun ke lapangan ke wilayah utara. Jadi masih bisa dijangkau lah mungkin nanti koordinasi terkait dengan proses perekaman penatausahaan. Saya sudah tugaskan nanti Bu Wanti dengan tim agar dapat menyesuaikan waktunya. Saya kira gitu Pak Sekban, mohon izin. Terima kasih Pak Wildan, Pak Kabid IPW. Nah, itu mungkin dari rekan-rekan kepala bidang. Dari rekan-rekan Kasubag ada yang diinformasikan? Pak Enta? Pak Enta ada yang ingin diinformasikan? Bunia, saya lihat tidak ada. Sementara cekap Pak atau mohon. Ya nanti dijadwal Pak ya untuk acara di kita Pak nanti. Bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom. Yang Zoom bangga Pak. Google Meet juga sekarang mohon sudah. Izin Pak, mungkin jam berapa Pak nanti mau dijadwalkannya? Mangga koordinasi sarang Pasubag Keuangan nanti dengan rekan-rekan yang kemarin hadir, Pak Alvin, Pak Bunia nanti. Nanti kita undang rekan-rekan kepala bidang-bidang yang memang melaksanakan penatausahaan Pak. Nanti diundang saja. Maka koordinasi dengan Bunia. Mangga, siap Pak. Baik, kalau tidak ada rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Maaf, dari rekan-rekan Kasubit ada yang disampaikan? Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada. Pak Isan lah, Pak Isan sama Pak Bale, Pak. Oh iya, Pak Isan mah kan happy birthday lah Pak Isan mah tuh. Pada makan-makan Pak Isan malah kalem. Tong virtual makan-makan Pak Isan. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melaksanakan pagi walaupun virtual. Alhamdulillah tadi sudah 50 lebih yang hadir dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kondisi pandemi cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali. Untuk itu mari kita sama-sama mulai kegiatan hari ini dengan berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Mangga Pak Haris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, juga para kepala bidang atas beberapa informasi serta arahannya. Mangga sebelum apel ditutup, seperti biasa mohon kerjasama rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah demikianlah pelaksanaan apel pagi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.